Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirahu wal batina qadiman wa haditan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhur indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram al-hadis. Hadirin ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, para mujahid ilmu generasi baru, terutama orang tua dan guru kita yang senantiasa membimbing, Ustadz Anwar dan jajaran Tazkiyah, pimpinan cabang Persis Katapang beserta otonom yang senantiasa setia mendukung setiap upaya meningkatkan kualitas keimanan serta amal soleh kita melalui majelis taklim. Begitu juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah dan Adikro. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iradah serta inayah Allah kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini, walaupun suara semakin serak-serak garing memasuki tugas yang keempat pengajian di tempat ini. Sebagaimana telah disampaikan di dalam media sosial bahwa materi kajian kita ingin menelusuri jejak petunjuk Nabi Allah dan Rasulullah tentang satu di antara 12 bulan di dalam kalender Hijriah yang kemudian ditegaskan oleh Nabi bahwa di antara 12 bulan seperti yang dimaksud dalam firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, 4 bulan diantaranya sebagai bulan terhormat. Ketika Nabi khutbah pada waktu Haji Wada, banyak hal yang Nabi sampaikan di dalam khutbah itu. Satu diantaranya khutbah tentang peredaran waktu. Kurang lebih di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, Inna zamana qadistadaro kahayatihi. Sesungguhnya waktu telah berputar kembali kepada keadaan semula. Yauma khalaqas samawati wal ar, ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. As-sanah itsna asyara syahran. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arbaatun hurum, di antara 12 bulan itu terdapat bulan yang terhormat. Salasun mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi kita waktu kalender bukanlah sekedar satuan waktu dan perputaran hari. Maka kita menempatkan keistimewaan satu waktu bukan karena kita menafikan bulan yang lain, tetapi syariatlah yang memandu kita
bahwa antara satu dengan bulan yang lain terdapat keistimewaan bukan karena jumlah jamnya, tetapi ada syariat di balik waktu yang menjadikan bulan tersebut istimewa. Maka tak berlebihan sekiranya bulan Muharram dipandang bulan teristimewa dan memiliki sejarah perjalanan yang panjang dalam peradaban kehidupan manusia. Paling tidak membicarakan bulan Muharram itu diawali dengan periode kehidupan Nabi Nuh yang diperkirakan hidup di tahun 3993 sebelum Masehi sampai tahun 3043 Masehi. Itulah umur bulan Muharram, demikian tua menurut pandangan Quran Sunnah. Terutama hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Saya tidak akan membahas cerita kejadian bagaimana respon masyarakat terhadap dakwah Nabi Nuh. Tetapi intinya, saat masyarakat sudah tidak mempan didakwahi oleh para mubaligh PC Katapa, sudah tidak sadar saat di broadcast melalui WhatsApp bidang dakwah, maka Allah turun tangan menertibkan masyarakat dengan cara meniadakan melalui adab yang disebut dengan banjir besar. Satu riwayat menyebut 3 bulan banjirnya, riwayat yang lain menyebut 6 bulan. Selama si kafir belum modar, maka banjir mual orot. Akhirnya di tanggal 10 Muharram air itu surut dan bahtera Nabi Nuh tertambat di Bukit Judi, bukan Bukit Judai, seperti yang didokumentasikan di dalam surat Hud ayat 44. Itulah contoh keistimewaan bulan Muharram, karena ada dalil yang mengistimewakannya, paling tidak dalam rentang sejarah peradaban manusia dimulai dari zaman Nabi Nuh. Nah, di sisi lain kita juga mencermati ada ekspresi mengistimewakan bulan Muharram berdasarkan rasa dan cita rasa insani. Jadi niatnya mengutamakan, menganggap bulan Muharram istimewa, tetapi ekspresinya adalah berdasarkan karsa budidaya manusia. Maka tak berlebihan dalam perjalanan sejarah bulan Muharram. Bulan Muharram yang semula suci di hilir, maka dalam aliran sungai mengalami kotor di hilir, karena tercampur dengan ekspresi insani di dalam pemuliaan bulan Muharram. Maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Bukan bid'ah lagi, bid'ah. Jadi orang punya semangat terhadap Islam, punya ekspresi di dalam mengapresiasi, tetapi ekspresinya tidak berdasarkan landasan agama. Maka secara umum itu penyebabnya ada 2. Satu, bahasa Ustadz Marsedek,
dipengaruhi oleh agama kultur, yaitu murni ekspresi lokal. Yang kedua, propaganda media sosial zaman itu yang disebut dengan hadis dhaif atau hadis maudhu, yaitu hadis dhaif, hadis paslu. Maka dua faktor inilah yang menyebabkan aliran sungai bulan Muharram tidak selalu jernih sejak hulu sampai hilir. Akhir dari perjalanan itulah, karena keterbatasan waktu, tapi nupuguh masora beak. Tak mungkin semua saya bedah aliran sungai yang asalnya jernih jadi kiruh. Tetapi paling tidak karena orang Katapang mah tos palalinter. Dari ratusan karya yang telah diingatkan oleh para ulama, terdokumentasikan secara lengkap di kitab-kitab baik abad klasik, abad pertengahan hingga abad modern, tak terkecuali oleh para guru dan orang tua di persatuan Islam. Paling tidak, ekspresi kebid'ahan di bulan Muharram itu terwujud di dalam 10 bentuk. Satu bentuk akan kita bahas 1 jam. Jadi ngajina 10 jam. Kena daya Ustaz Hilman. Oke ya. 1, berdasarkan telusur kami terhadap berbagai rujukan dan fakta lapangan, yaitu tumbuhnya keyakinan bahwa bulan Muharram bulan keramat. Keyakinan ini terutama masih kuat bercokol di masyarakat Jawa. Masyarakat Sumatera tidak terlalu kental. Dan nanti akan masuk di bentuk-bentuk ekspresi bid'ah yang lain. Di antaranya menghormat kebo. You know kebo? Almundingu. Itu bahasa Perancis almunding. Itu dari keyakinan bulan keramat. Maka dasar penelitian sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama. Saya belum tuntas Ustaz menelitinya. Kenapa keyakinan ini masuk di kalangan masyarakat Indonesia? Dilihat dari kemiripan, keyakinan ini memang mirip dengan keyakinan jahiliyah yang memiliki keyakinan terhadap bulan-bulan tertentu seperti pada bulan Safar, yaitu Safar bulan penyakit. Maka Muharram adalah bulan keramat. Saya akan nanya ke bapak, saya akan nanya ke ibu, ke pemudi karena palalinter. Ari Safar urutan bulan keberapa dari 12 bulan? Halo? Safar urutan keberapa? Kedua. Jadi antara Muharram dan Safar itu semacam ada kondisi muqabalah, berhadap-hadapan. Bulan Muharram bulan suci, bulan keramat, maka Muharram Safar bulan siam. Maka berlaku pantrangan. Ulah nikahkeun bulan Safar, bisi mual manjang ngajodoh rumah tangga. Itu contoh. Jadi ini seperti keyakinan jahiliyah. Tugas pemuda Katapang, dari mana sababul kurunyung keyakinan ini bercokol di Ibu Pertiwi. Ini adalah sisa-sisa agama kultur yang terpengaruh kuat dengan keyakinan jahiliyah. 2, begitu hebatnya
bulan Muharram dan tahun Hijriah, sampai disambut dengan doa khusus, yaitu tanggal 29 Zulhijjah. Sebelum maghrib dipanjatkan kumandang doa-doa akhir tahun lama. Memasuki maghrib di tanggal 29 atau 30 seperti Rabu kemarin, itu disambut dengan doa teristimewa bulan Muharram. Hasil penelusuran, dari mana Bapak Ibu pengistimewaan bulan Muharram tahun Hijriah umumnya dengan doa-doa yang super dahsyat. Saya tak akan bacakan redaksi doana lantaran Ustaz Hilman mual apal percuma. Doanya panjang. Kemudian tiap tanggal 29 Zulhijjah pasti itu broadcast di grup WhatsApp, di web, itu pasti beredar luas. Seperti yang tanggal kemarin kita terima di hari Rabu, tersebarnya doa-doa ini. Nah, kalau yang tadi tugas barudak katapang, kumaha carana pengaruh jahiliyah merembes ka Ibu Pertiwi. Kalau doa ini bisa dipastikan sumbernya berasal dari Syiah dan kalangan tasawuf. Misalkan saya dapatkan yang pertama mempopulerkan doa menyambut bulan Muharram di dalam salah satu karya besar ulama Syiah, yaitu Sayyid Ibnu Tawus. Di dalam kitabnya Iqmalul Amal ada bab khusus, yaitu amalan akhir bulan Zulhijjah dan amalan awal bulan Muharram. Yang kami kutip di dalam kitab Iqbalul Amal yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Alami Lebanon, cetakan pertama tahun 1417 Hijriah bertepatan dengan 1996. Itu diantara yang mudah terdeteksi, mudah terendus masuk di kalangan muslim melalui pintu orang Syiah. Nanti ada tambahan ekspresi khusus orang Syiah di hari Asyura-nya selain doa. Kemudian yang kedua juga didapatkan pada kitab Mujarobat Ad-Dairobi yang disusun oleh Ad-Dairobi, yang bersumber dari Sibet Ibnu Jauzi yang menerima dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Siapa Sibet Ibnu Jauzi? Bukan Ibnu Jauzi ulama ahlu sunnah. Maka Sibet Ibnu Jauzi, tolong dikoreksi, ini mumpung live streaming, apakah dia orang Syiah yang nyusup jadi ahlu sunnah, atau yang asalnya ahlu sunnah kemudian dia meninggalkan ahlu sunnah bergabung dengan tetangga sebelah? Yang jelas, dalam penjelasan Imam Ad-Dahabi seperti yang kami kutip di dalam kitab Mizanul I'tidal di jilid 4 halaman 471, beliau mewanti-wanti kita akan kiprah dari Sibet Ibnu Jauzi. Kurang lebih begini kutipan dari beliau. Kata beliau, saya melihat banyak cerita di dalam salah satu kitabnya, hikayat-hikayat yang munkar. Kami tidak yakin dia terpercaya dalam menukil riwayah, bahkan ia cenderung berat sebelah.
lalu mempertaruhkan dirinya dan akhirnya menjadi Syiah Rafidhah. Pernyataan senada bahkan lebih keras disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kami kutip dari kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah di jilid 4 halaman 98 yang bersangkutan. Kata Ibnu Taimiyah, kiprahnya selalu menjadi calo memuaskan nafsu manusia, yaitu dia manusia pesanan. Maka dia banyak menulis karya demi kepentingan manusia dengan barter akidah, prostitusi intelektual, yaitu keyakinan dibarter oleh selembar Soekarno-Hatta warna biru. Maka kata beliau, ia menulis untuk Syiah sebuah karya yang sesuai dengan selera mereka agar tertarik kepada beliau sehingga pesanannya repeat order. Jadi terus ngorder moal kabatur gitu. Sehingga orang menjadi suka, menjadi tertarik. Ini yang kita sebut upaya dramatisasi. Didramatisir nu biasa-biasa jadi wah lantaran provokatorna orang Katapang. Padahal mah biasa saprak diterangkan ke orang Katapang jadi heboh gitu. Lain hebat teh heboh gitu. Tah dia gitu karakternya. Maka kita menyebut dia termasuk kalangan ABS asal babeh senang. Naon hirupna di ujung kelek batur. Nitipkeun al beteungu. Maka akhirnya ia pernah menulis mempromo madhab fikih Abu Hanifah karena pesanan penguasa atau agar disukai. Dan ternyata di beberapa tulisan ia banyak menyudutkan, mendiskreditkan Khulafaur Rasyidun dan sahabat lainnya dalam rangka mudahana, yaitu mendekatkan diri dengan paham Syiah. Itulah produsen kitab Mujarobat Ad-Dairabi. Penulisnya Ad-Dairabi, tapi rujukan hadis tentang doa-doa khusus menyambut bulan Muharram itu berbau Syiah. Ketiga, peringatan tahun baru Hijriah. Ini penting saya sampaikan, terutama fakta sejarah. Tolong tunjukkan kepada kami peringatan tahun baru Hijriah ada terjadi di zaman Nabi. Sekiranya susah atau paling tidak zaman sahabat dan tabi'in, fakta sejarah adanya. Barang siapa yang menemukan akan mendapatkan hadiah kompo 8 ponto. Umroh gratis lempang. Ini bagi kalian generasi baru khususnya di Katapang. Moal ayah. Sebab peringatan adanya tahun baru Hijriah itu baru digagas tahun 70-an. Oleh Persatuan Cendekiawan Muslim di dunia yang sedang studi di Amerika. Itu pun ingin menyerukan kebangkitan Islam. Cari momen. Apa kira-kira momen yang bisa menggelorakan Islam bangkit? Dipilihlah Hijriah. Contoh, mudah-mudahan Pak Amin Rais nonton untuk mengoreksi Amin Muhtar. Amin Rais, Amin Muhtar belum jadi rais. Tolong dikoreksi. Setahu kami, di antara cendekiawan yang menggagas
adanya peringatan tahun baru Hijriah. Cendekiawan Indonesia 3 yang sedang studi di Amerika. 1 Cak Nur Nurholis Majid, 2 Pak Amin Rais, yang ketiga Jalaluddin Rahmat. Makanya moal aya dicari peringatan zaman Nabi. Gak akan pernah ada peringatan tahun baru Hijriah itu di zaman sahabat, karena baru dikenal tahun 70-an. Itu mudah dilacak. Tapi siapa yang pertama mempelopori pawai obor tante apa? Siapa trendsetter pawai obor di Muharram saya belum tahu. Itu tugas kalian generasi baru katapa. Tapi perintis adanya tahun baru Hijriah bukan mau diperingati, Ustaz, sebetulnya latar belakangnya itu mencari momen untuk menggelorakan semangat kebangkitan. Urang naon momenna anggeus we cenah urang hijrah gitu. Tapi kadienakeun kulantaran teu apa lalakon, maka berubah menjadi peringatan kalender Hijriah. Padahal asalnya tidak ada hubungan. Itu penting karena boleh jadi fakta sejarah ini tak banyak diketahui, terutama oleh generasi anak baru gede, barudak ABG. Tidak tahu kan? Sejarahnya tidak tahu? Oke, tidak tahu. Sudah Pak Ustadz bantu. Berarti tugas kalian cari pawai obor siapa pelopor. Siap? Brigade tang sena balik TPR. Kemudian yang keempat, yaitu menghidupkan malam pertama bulan Muharram. Kemudian dilakukan berbagai macam ritual. Yang ini belum pernah kami temukan siapa perintis dan bagaimana tiba-tiba masuk di kalangan kaum muslimin. Selain kebanyakan bid'ah bulan Muharram, memang investasi saham kaum sufi lebih banyak. Jadi banyak saham tasawuf yang merembes, bahasa legek barudak katapang namina infiltrasi. Jadi infiltrasi itu merembesnya ajaran dari luar Islam masuk ke dalam Islam tanpa terasa. Disangkanya berasal dari Islam. Itu infiltrasi. Upami ngaruksak, ngarebut, ngancurkeun aya mah invasi gitu. Nah invasi mah bakal katingali teuing. Bahasa legek baru katapang nemrak teuing. Maka dirobah cara, yaitu dengan cara infiltrasi. Teu karaos eta mah gitu. Karena cek saha goreng, piraku ibadah salah, piraku tadi memuliakan bulan Allah goreng. Itu yang tidak mudah menghilangkan, karena berhasil dibentuk mindset paradigma rek ibadah wae dicarek piraku. Maknya semangat berbuat kebaikan batil, itu yang tidak mudah. Itu pengaruh infiltrasi. Oke, kemudian ada upacara khusus dari mulai tanggal bentuk kelima sampai akhir. Ini lebih fokus kepada keutamaan hari Asyura. Kalau yang tadi secara keseluruhan bulan Muharram, dari 5 sampai akhir itu menonjolkan Asyuranya. Misalkan, yaitu menghidupkan malam hari Asyura dengan sholat, doa, dan zikir, atau sekedar ngawangkong kumpul-kumpul. Di antara yang paling populer, menghidupkan malam Asyura dengan ibadah dan zikir, maka orang Syiah lebih kuat perhatian terhadap malam Asyura sebagai puncak dari tanggal 1 yang disebut dengan Maktam, yaitu hari berkabung duka cita.
Mumpung live streaming, tong dibeja-beja. Gini Ustaz. Jadi orang Syiah itu sejak tanggal 1, sekiranya mereka belum punya basis tempat berkumpul, pasti mengadakannya di rumah-rumah anggota. Jadi hari pertama berkumpul di rumah A, malam kedua di rumah B, sampai nanti puncaknya tanggal 10 Muharram hari Asyura. Nah, itu dilakukan berbagai macam ritual. Oke, di daerah tertentu, di kawasan seperti Pekalongan, di kawasan Bangil, maka berbagai kisah-kisah tragis yang dialami oleh Ahlu Bait itu dibacakan bergantian. Itu contoh ritualnya. Kemudian tak kalah hebat adalah sholat Asyura. Yaitu sholat Asyura dilaksanakan antara waktu duhur dan asar. Tolong adikro, ini akan dipromo sholat Asyura. Sugan aya feedback menang pahala gede. Yaitu pahalana adikro ditutup. Jadi gini, jadi sholatnya antara waktu duhur dan asar sebanyak 4 rakaat. Siapa yang akan jadi model? Praktek. 4 rakaat, dihafalkan ya. Brigade nu teu apal tong senang balik koncila. Setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi 10 kali. Kemudian membaca kulhu 10 kali. Falak binas 5 kali. Itu tiap rakaat. Setelah selesai sholat, istighfar 70 kali. Apa keutamaannya? Keutamaannya banyak. Maka Anda yang super jomblo, beres ibadah ieu dijamin jomblo salilana. Kemudian contoh lain, dan ini akhir dari kajian kita, yaitu tidak ada yang paling berkepentingan dengan hari Asyura selain kaum Khawarij dan orang Syiah. Karena pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah terjadi peristiwa tragis yang cukup memprihatinkan, yaitu cucu Nabi Husain wafat di Karbala, Irak. Dari peristiwa ini melahirkan 2 kelompok yang secara ekstrim berhadap-hadapan. Satu, kaum Khawarij menjadikan hari Asyura hari berduka, bergembira, hari sukacita. Jadi tanggal 10 teh Khawarij mah numpeng karena bergembira atas kematian Husain. Di sisi yang lain, di sayap kanan, sekiranya Khawarij sayap kiri, maka keadaan terbalik, yaitu menjadikan Asyura hari berduka cita. Maka mereka berkabung atas kewafatan Husain. Atas dasar kecintaan, terkadang mereka overacting, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari tuntunan penghulu Ahlu Bait, yaitu Nabi. Di antaranya, ini yang standar, nanti tiap negara itu ekspresi lokal. Contoh yang standar, maka tanggal 10 Muharram didengungkan teriakan yel-yel labbaik ya Husain. Itu di semua negara seragam.
Tetapi nanti tiap negara ekspresi lokal. Ada satu rumah di kawasan tertentu dipoekan, kemudian disiapkan tadi semacam urang masesaji, atau disebarkan makanan, dan terjadi tarian-tarian sampai di kawasan tertentu. Itu merusak badan sebagai wujud penderitaan yang dialami oleh Husain dan kiparat dosa penghulu Syiah karena kegagalan mengawal Husain. Husain terbunuh di Karbala. Lihat Bapak Ibu. Jadi yang satu gembira tanggal 10. Begitu terdengar kabar Husain wafat atau keprok. Yang lain sebaliknya, dua-duanya itu mengaku pengikut Nabi. Maka ahlu sunnah bersikap tegas. La syarqiyah wala gharbiyah. Tidak ada Syiah dan tidak ada Khawarijiyah. Yang ada ahlu sunnah bersikap proporsional terhadap kematian Husain. Yaitu kita berduka cita, kita menyesali, kita tidak bergembira, tapi kesedihan tak boleh mendorong kita berucap dan berbuat yang tidak diridhoi Allah. Maka ternyata akhirnya kenapa ajaran Syiah bet nepi ka katapang? Ieu teh lokal, Pak, lokal. Kupah lebih menasional katapang. Tapi kenapa ajaran lokal kemudian menjadi ajaran global? Berarti orang Syiah ge boga adikrona, boga PR, boga promotor, boga marketing. Di antara marketingnya apa Bapak Ibu? Untuk menguatkan motivasi terhadap kematian kaum Husain, ulama Syiah memproduksi hadis-hadis palsu tentang keutamaan menangis di hari Asyura, keutamaan berziarah kubur ke tanah Karbala. Bahkan sepandai-pandainya tupai melompat, toh Soledad oge. Sebuni-buninya bangke ditutup, toh tercium juga. Ternyata dari peristiwa Karbala ada hidden agenda, ada hidden motif, yaitu mengalihkan kiblat dari Ka'bah ke Karbala. Dibuatlah tragedi yang dramatisasi. Di antara contoh, yang pertama, kami kumpulkan kurang lebih 538 hadis tentang keutamaan berkabung di hari Asyura. 238 diantaranya keutamaan menangisi kematian Husain dan berziarah ke Karbala. Sebagai penutup, saya ambil contoh. Inna man baka, barang siapa yang menangisi alal Husain, atas kematian Husain. Ao tabaka, teu bisa cerik ge api-api cerik. Kumaha carana? Ku cai ciduh we dikadiekeun. Maka gufiro lahu mataqaddama min danbihi, diampuni dosa setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu teh lamun cerik barijeng di imah sorangan, bukan di atas kuburan Husain. Itu belum seberapa. Saya tambahkan hadis yang lebih dahsyat. Kulul jaza wal buka makruhun. Setiap kesedihan dan tangisan adalah tercela. Illa al jaza wal buka liqatlil Husain.
kecuali tangisan atas kematian Husain. Itu mah bukan tercela, bahkan terpuji dan sangat dianjurkan. Pokona mah nu teu epes meer oge wayahna. Tanggal 10 mah siapkeun ku adikro cai sadreum. Bisi hese keluar mata air buaya. Saya menyebutnya tidak sedikit tanggal 10 teh air mata buaya. Karena cinta paslu terhadap Husain. Bakat kunaon bernilai ibadah. Keur orang Syiah mah ceurik wae bernilai tinggi. Dahsyat belum. Itu mah masih di emper keutamaan. Ini ada yang lebih hebat. Cerik barijeng di lokasi kuburan. Inna ziyarota qabril Husain ta'dilu isrina hajatan. Menangisi kuburan Husain sama sebanding dengan 20 kali haji. Haji ke Mekah mah dihitung sekali. Cerik di kuburan Husain mah 20 kali haji. Matak meningkat Karbala haji. Siap nyen travel katapang tu Karbala. Payu tak gerake. Sabaraha eta ngan 20 seeutik kene. Hadis yang lain, barang siapa menziarahi kubur Husain dan mengakui bahwa Husainlah yang berhak jadi khalifah setelah Nabi, maka sebanding dengan 100 kali haji. Masih kene cana naon man tenang. Ada yang lebih dahsyat, yaitu nu tadi mah tempatna istimewa tapi harina di luar Asyura. Tak ieu mah nya ceurik nya di kuburan Husain nya kadituna teh poe Asyura. Maka pahalana teu gablek kinten-kinten. Yaitu manzaro Husain yauma Asyura. Barang siapa menziarahi Husain pada hari Asyura, hatta yadila indahu bakian, dan terus menerus menangis di atas kuburannya, laqiyallah azza wa jalla yaumal qiyamah. Dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat bi thawabi alfai alfi hajatin, sebanding ganjaran pahala 2 juta kali haji. Wa alfai alfi umrotin, sebanding pahala umroh 2 juta kali. Dan sebanding 2 juta kali pahala jihad fisabilillah. Lihat Bapak Ibu, mau apa sebetulnya mereka melakukan demikian? Tauhid agendanya terbaca pula, yaitu berdusta atas nama Imam Ahlu Bait yang populer dengan sebutan Ja'far As-Shadiq, Imam Syiah yang diklaim ke-6. Kurang lebih hidden agendanya begini. Jadi lain sedih-sedih teuing kematian Ali, tapi kematian Ali dijadikan momentum untuk, mohon maaf, kembali ke panggung politik agar mendapat legitimasi. Yaitu, sekiranya saya ceritakan kepada kalian tentang keutamaan menziarahi makam Husain, berbagai keutamaan kuburannya, niscaya kalian meninggalkan haji dan umroh sampai Ka'bah tak ada yang mengunjungi. Moal payu tah Ka'bah teh. Itulah hidden agenda. Jadi Asyura dimanfaatkan. Naon Pak? Bahasa orang mah, mereka masih eleh kalah promo oleh kiblat Mekah, oleh Ka'bah. Rupaning cara diikhtiaran
pucuk dicinta ulam tiba, aya mautna Husein menimbulkan kesedihan kebangkitan. Tidak ada akar rampun jabi. Itulah diantara contoh kebidaahan hari Asyura khususnya Syiah. Yang terakhir man, tersisa jadi 7 ku Hilman tilu deui. Yang terakhir yaitu antara lain berbagai ritual di tanah air, yaitu ada yang disebut dengan istilah kirab satu syuro, yang syarat dengan kemusyrikan, mulai dari keyakinan gaib, tirakan, doa dan zikir, sampai ada keutamaan, yaitu ngalap berkat dari cuci kereta keraton dan keris, termasuk al-podolu al-mundingu. Jadi tai munding itu dianggap berkat sampai paboro-boro. Itulah yang disebut dengan kiai, yaitu Kiai Jogja. Maksud nama munding dina Asyura. Ini jelas terjadi interaksi, ada irisan dengan kejawen. Maka Bapak Ibu, sehebat-hebatnya para ulama menjelaskan, sebanyak apapun karya ilmiah yang bisa diakses, tah waktu jua yang memisahkan kita. Yang jelas suara Amin Muhtar semakin terbata-bata. Akhirnya saya mohon pamit melanjutkan tugas terakhir acara yang kelima, tabligh akbar, acara pernikahan. Tadi narek dibadalkeun ka Ustaz Hilman, ngancek Ustaz Hilman memeh nepi mustami bubar. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya tentang bid'ah di bulan Muharram. Sebelum ditutup, saya akan sampaikan 3 poin. Yang pertama yaitu nanti kita bertemu di bulan September tanggal 27. Untuk masalah tempat nanti dipublikasikan. Yang kedua, berterima kasih kepada remaja Al-Inhar yang telah berkumpul 2 mobil di Al-Inhar ke lokasi. Tidak lupa kepada jamaah Bojong Buah 1, Bojong Buah 2 di luar kelihatan. Tidak lupa kepada remaja sama remaja Junti. Berterima kasih semuanya telah hadir di tempat. Dan tidak lupa kepada brigade dan brigadis yang telah mengamankan setiap pengajian Al-Ustaz Amin. Yang terakhir kepada Surohon Tipan yang latihan Tipan, nanti jangan dulu pulang setelah sholat isya bersama, berkumpul sama staf pemuda dan yang suka berlatih Tipan di pesantren. Jangan dulu pulang semuanya. Ditutup saja dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.